Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita lengkap, sempurna, tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah, tidak ada yang cacat, tidak ada yang gagal, tidak ada yang jelek. Semoga kita bisa selalu mendapatkan hikmah di balik kejadian apapun yang Allah tetapkan untuk kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita kaji Al-Hikam nomor 43. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ridha 'anil nafsi wa aslu kulli ta'atin wa taqdatin wa ifatin adamur ridha minka anha. Pokok dari semua maksiat dan kelalaian serta syahwat itu karena ingin memuaskan hawa nafsu. Sedang pokok dari segala ketaatan, kesadaran dan kesopanan akhlak budi ialah karena ada pengekangan atau penahanan terhadap hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidak mengakui kebersihan diriku karena hawa nafsu itu selalu mengajak atau menyuruh berbuat kejahatan, kecuali bagi siapa yang mendapatkan rahmat atau perlindungan dari Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Yusuf ayat 53. Jadi Allah yang menciptakan nafsu pada diri kita untuk dikendalikan, bukan kita yang dikendalikan nafsu. Nafsu secara umum dia tidak mau mengajak kita kepada kebaikan. Contoh, tahajud. Apa yang disukai nafsu kalau kita bangun jam 3 malam? Sholat atau tidur lagi? Ini hari Kamis. Apa yang disukai nafsu? Saum atau tidak saum? WA dengan Al-Quran. Mana yang lebih ringan dan disukai nafsu, baca WA atau baca Al-Quran? Begitulah hadirin. Mana yang disukai nafsu, menahan amarah atau marah? Kalau kekecewaan, begitulah. Jadi si nafsu ini memang ujian bagi kita. Oleh Allah diciptakan nafsu ini. Kalau tidak ada nafsu, tidak normal kita. Masalahnya adalah bisa tidak kita serius mengendalikan nafsu kita. Nah, setan itu sebetulnya tidak bahaya bagi kita. Yang bahaya itu kita mengikuti bisikannya. Jadi setan kan lemah, setan tuh. Dia sukanya cuma membisiki dan kendaraannya itu adalah nafsu. Ada lawan jenis lewat. Pasti setan membisiki, lihat. Kalau kita tidak punya sistem pertahanan akan kita lihat. Dari sana maksiat. Kalau maksiat tidak segera ditobati, maka akan berbuah apa? Maksiat lainnya. Jadi mata misalkan ada lawan jenis yang menarik dilihat. Itu harusnya segera istighfar. Tapi kalau tidak istighfar, pengen kenalan, pengen ngejar, pengen menyentuh, akan terus maksiat itu berbuah maksiat lainnya kalau tidak segera ditobati. Makanya kalau astagfirullah ya Allah ampun. Nah, ketika kita lihat yang tidak halal, kemudian kita rasa ini memang tidak baik, istighfar, itu kita berbuat baik.
nanti akan datang kebaikan-kebaikan lainnya. Ingat ya, kalau maksiat tidak segera ditobati, dia akan memudahkan kita berbuat maksiat lainnya. Kalau kita berbuat baik dengan penuh keikhlasan, itu akan berbuah kebaikan lainnya. Baik, kita kembali ke nafsu. Apakah nafsu harus dimatikan? Jangan. Karena ada nafsu yang dirahmati Allah. Ikhwan tertarik ke akhwat, akhwat tertarik ke ikhwan, normal atau tidak? Langsung ngejawab. Normal. Yang tidak normal bagaimana? Satu, yang tidak normal, ikhwan tertarik ke ikhwan, bukan ikhwan, laki-laki tertarik ke laki-laki, perempuan tertarik ke perempuan. Ada lagi yang tidak normal, apa? Lelaki tertarik kepada istri orang. Kalau wanita tertarik ke suami orang, normal tidak? Tenang atuh, jangan emosi ini ada. Kalau akhwat tertarik ke suami orang, normal tidak? Tergantung, ya. Tapi kalau kita diuji, lelaki tertarik ke istri orang tidak bisa. Tidak ada jalannya. Berarti itu nafsu. Harus segera cut. Kalau ada akhwat tertarik ke suami orang, bagaimana? Jawabnya yang jelas satu hadirin, jangan bikin saya nafsu nih. Boleh tidak, Bu? Kalau ini jangan emosi hadirin. Kata ikhwan, kami juga belum ada yang tertarik, karena ke kami aja. Diam, ya tenang. Udah, kita tidak lanjutkan yang itu, ada yang terjadi perkelahian. Kalau istri tertarik kepada ikhwan, bagaimana, Bu? Boleh tidak? Siapa sih yang boleh terus dari tadi teh? Ngerti nggak pertanyaannya? Oh, anak kecil hadirin. Ya, istighfar hadirin. Nih hadirin, makan. Di antaranya Allah menciptakan ada nafsu amarah, ada syahwat, ada juga nafsu makan disebutnya ya. Nah, nafsu makan itu juga kalau tidak dikendalikan bermasalah. Nafsu makan, ini penting hadirin ya. Bagi kita makan, ada yang nafsu makan itu karena mata. Aduh, ini lezat gitu. Itu lapar mata. Ada yang lapar hidung. Oh iya, Mas Sate ya. Itu hidung tuh, padahal yang makan bukan hidung. Ada yang lapar lidah. Bagi kita makan tuh ibadah. Saya harus hati-hati dalam bicara supaya tidak ada yang tersinggung. Ada orang yang ingin berat badannya dikurangi. Bijak ya, bijak. Kan aslinya gendut, tapi saya tidak berani nyebut gitu. Ada yang ingin berat badannya dikurangi, tapi kurang berhasil. Kenapa coba? Nafsu. Sebetulnya saya jarang makan, iya justru karena jarang makan jadi gemuk. Karena ngemilnya itu mana tahan. Nyuapin anak, jadi anak kurus. Ini serius hadirin. Kenapa ada saum? Kenapa disebutkan saum itu baik bagimu? Bagaimana dalilnya? Sesungguhnya saum itu baik bagimu sekiranya engkau tahu. Itu saum itu apa hadirin? Pasti nahan, benar? Nih hari ini yang saum, nahan. Gimana supaya kita kuat nahannya? Tergantung cita-cita. Kalau cita-citanya hanya memuaskan nafsu, pasti lemah nih, lapar.
Tapi kalau cita-citanya tinggi, ingin jadi orang yang benar-benar bisa mengendalikan diri, mengendalikan nafsu, mengendalikan amarah, mengendalikan syahwat, mengendalikan keinginan, karena inilah yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah, itu sudah beda. Ada orang yang hanya ingin langsing saja bisa nahan. Pokok dari semua maksiat adalah kelalaian serta syahwat itu karena ingin memuaskan nafsu. Sedang pokok dari segala ketaatan, kesadaran, dan kemuliaan akhlak adalah karena pengekangan terhadap hawa nafsu. Semua orang yang bermasalah itu karena tidak bisa menahan diri. Betul? Tidak bisa menahan pandangan, tidak bisa menahan pendengaran, tidak bisa menahan omongan, tidak bisa menahan keinginan, jatuh dalam maksiat. Makanya kalau kita punya program, saya harus kendalikan diri saya. Bagaimana tekniknya? Tekniknya begini. Nafsu itu pasti tidak menyukai kepada ketaatan. Nah, ketika bisikan nafsu itu membesar, lakukan apa yang sebaliknya. Contoh, tahajud. Mana yang disukai nafsu? Inna atau sabihisma? Nah, kan pengennya yang pendek. Baca sabihisma. Nanti ketika dua pilihannya, mana sabihisma atau ar-Rahman? Yang disukai nafsu pasti pengen yang pendek, baca Ar-Rahman. Itu tidak ada perlawanan dari dia tuh. Lawan saja. Makin kita menang, nanti makin bertambah kemampuan kita berbuat baik. Sedekah 2.000 dengan 20.000. Dua-duanya. Yang mana Bu yang disedekahkan? Bu, ini tamu. Coba Bu, Ibu pegang uang 50 ribuan dengan 2 ribuan kotak infak lewat. Mana yang paling legit? Jawab, jangan bikin saya nafsu Bu. Emosi, mana? Pasti dibisikin yang kecil, benar? Lawan, keluarkan, coba yang 50.000. Pasti nyesal. Kenapa enggak dari dulu? Saya senang bersedekah begini. Ketika lihat ada balasannya, yakin tuh oleh Allah akan diberikan. Dan enggak mungkin kebaikan tidak dibalas oleh Allah. Dan Allah tahu perjuangan kita mengalahkan 2.000 lawan 50.000. Ini serius hadirin, semua pergulatan hati ini diketahui oleh Allah. Dan ketika kita milih apa yang tidak disukai nafsu, itu Allah akan menolong kita banyak hal. Lihat sampah, pungut jangan, pungut. Karena nafsu pasti tidak mau mengut sampah, betul? Ada tukang jualan, berapa ini? 8.000, tawar jangan, bayar 10.000. Udah gak usah ditawar, bayar. Ini ada lebihannya, gak apa-apa. Rasakan bedanya hadirin. Kalau amal itu kita lakukan karena Allah, makin menguat nanti kemampuan kita mengendalikan nafsu. Ada WA menghina, balas jangan. Teorinya jangan. Kalau enggak kuat, tulis balasannya, tapi jangan disend. Nah gitu aja, buat ngatung ya. Karena kepuasan nafsu itu pasti pengen cepet nulis, pengen cepet ngirim, benar? Nah kalau udah nyesek pengen, jangan lakukan, karena itu pasti nafsu. Nanti baca lagi kalau sudah reda, pasti kecewa dengan tulisan kita sendiri, ya kan? Makanya kalau pengen ngomong, diam. Jelas?
Kalau tersinggung udah pengen ngebalas, hei monyet lu, tahan ya enggak. Mau ngomong apa? Tikus katanya. Tahan. Pokoknya kalau nafsu udah pengen sama, mau beli barang juga. Aduh pengen ganti handphone, mau apa? Yang ini aja nggak pati ngerti. Saya pengen beli jam baru, bener perlu jam baru? Bukankah yang ada masih kuat? Kecepatannya juga stabil? Itu nafsu. Daripada beli jam, sedekahkan uangnya. Waduh, pasti nyesal. Ketika tahu nikmatnya menyedekahkan uang dibanding nafsu, mending dijadikan di jalan Allah. Nanti ada lihat kepuasan hati ini. Nah hadirin, hidup ini memang begitu. Setiap saat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Jadi menurut hemat saya sih, yang saya pahami, setiap waktu kita ini harus berjuang untuk menaklukkan bisikan nafsu ini. Sehingga nanti menang aja kita atas diri kita tuh. Seperti kuda ya, kalau sudah menang kita atas dia, oh sudah dikendalikan lebih mudah. Nanti kita gampang mengontrol mulut, mata, telinga, nafsu, keinginan kalau sudah kita bermujahadah menaklukkannya. Nanti lahirlah akhlakul karimah, lahirlah nikmatnya ibadah, lahirlah ketaatan kepada Allah, hadiah bagi orang yang senantiasa bermujahadah menaklukkan nafsunya. Ada perokok di sini, coba. Merokok itu mencari keridhaan Allah atau memuaskan nafsu? Jawab. Jawab hadirin. Nah, ini nafsu atau apa? Jawab, merokok kira-kira mencari keridhaan Allah atau memuaskan nafsu? Pas mau beli rokok, berapa sih? 20.000. Langsung masukin kenceleng. Allah tahu. Lambat laun diambil keinginan untuk merokoknya. Diganti dong oleh Allah, benar? Kita punya HP, sering dipakai maksiat terus. Matiin, hilangin kuotanya. Atau sedekahin. Allah tahu kita bermujahadah. Punya pacar misalkan, atau teman dekat. Cenderung mau nafsu, blok nomornya. Coba. Kenapa deh? Kan kok menggigil gitu? Enggak berani. Sini saya blokin. Oh ada saya blok. Ada. Makin kita berjuang ya, itu Allah melihat. Allah menyaksikan kegigihan kita untuk menaklukkan ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bermujahadah sungguh-sungguh, itu Allah akan menunjukkan jalannya lebih mantap lagi. Jadi kita itu sebetulnya repot itu karena tidak punya program menaklukkan atau membuat kita bisa mengalahkan nafsu kita. Itu intinya. Pengen ngomong. Kalau udah pengen ngomong, diam. Nanti bicara kalau perlu. Itu lawan terus, nanti dia takluk hadirin. Jelas Bu? Apa? Jelaskan coba. Nah ini nafsu hadirin, membuat ibu-ibu kepepet. Bu, kalau ibu pas pengen ngobrol, diam. Ibu mau beli tas. Bu, suka ingin tas baru enggak? Suka masuk ke dalam sholat tidak? Jujur Bu, jujur. Makin ingin, makin nyiksa. Allahu Akbar. Itu tas model terbaru. Nggak ada di majelis taklim yang punya itu. Saya harus duluan yang punya. Allahu Akbar. Ruku. Tapi harganya, nauzubillah min dzalik,
Sami Allah, tapi kan bisa dicicil 24 kali. Allahu Akbar, uang mukanya dari mana? Allahu Akbar. Yang ini aja dijual, cukup kan? Allahu Akbar. Sisanya udah ke suami dibaikin. Allahu Akbar. Makin senyum sholatnya. Karena dapat solusinya. Nah sekarang beli tas itu. Apa yang terjadi sesudah punya tas? Riaknya ke kantor tuh, ke pengajian teh, terus saya muter. Belum lagi hujan, gelisah, benar? Takut basah tas baru. Tahu-tahu ada yang nyebut, ibu berapaan ini? Sekian. Ih, meni mahal. Ini teh KW, jeletot ke sini hadirin. Makin mahal, makin bagus, makin keren, makin nyiksa. Kecuali kalau perlu. Hati-hati nih, kalau mau beli-beli sesuatu, tanya ke hati, perlukah? Perlukah? Benar tidak? Mau beli sepatu, perlukah seharga ini? Karena kalau nafsu tuh pasti ngegampangin. Semuanya jadi gampang. Ada alasan terus untuk memilikinya. Tapi lihat berapa banyak yang asalnya kita mati-matian ingin dan berusaha keras untuk mendapatkannya, tapi kalau sudah ada kepake tidak. Berapa banyak barang yang enggak kepake. Ibu lihat tas ibu, berapa banyak yang numpuk di kolong yang waktu ingin luar biasa diinginkannya. Benar? Mulai sekarang taklukan, gimana caranya kalau lagi ingin, jangan. Ibu pengen gelang bagus, cepat pakai karet gelang. Tidak ada ria, benar? Ibu juga bisa seger karena dipakai spintrong. Juga keamanan terjaga, ngecepret ya. Nah begitulah hadirin. Pokoknya mah mulai sekarang kenali bahwa kalau kita ingin menikmati ibadah, ingin khusyuk dalam sholat, ingin punya akhlak baik, ingin nikmatnya munajat, itu nafsu kita tuh harus kita betul-betul pelajari dan kendalikan. Sepanjang kita tiap nafsu mau kita lakukan, gak ada cerita tuh. Sholat khusyuk, akhlak baik, tidak bisa karena nafsu itu menuntun kepada keburukan. Ayo pelajari diri kita. Kita punya nafsu yang beragam. Ada yang di sini nafsu ini dominan, ini enggak. Ada yang nafsu ini kita pelajari. Apa nih titik lemah nafsu kita yang paling membara? Ada yang tidak amarah tapi ke barang senang. Ya. Ada yang nafsunya ke orang, macam-macam di antara kita. Ada yang segala nafsu. Ya. Begitulah hadirin sekalian. Wa nahan nafsa anil hawa. Fa inna jannata hiyal ma'wa. Baik, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup segitu saja. Pokoknya mah kenali kalau nafsu itu tidak menyukai ketaatan dan caranya adalah lawan saja. Dia tidak akan marah kok. Ketika kita mau sedekah pelit, keluarin saja sedekahnya. Tidak akan berkurang harta kita. Dari dulu juga kan kita pelit dicukupi, benar? Punya roti 2, 1 besar, 1 kecil. Yang mana coba yang mau kita kasihkan? Nafsu suka sama yang mana? Hah? Pasti untuk kita besar kan? Nah, sedekahin yang besarnya. Enggak akan kelaparan hadirin. Antrian sedang di ondangan. Tinggal 2 tuh, tinggal paha dengan ceker. Kita antri. Mana coba yang menurut nafsu kita mau diambil, paha atau ceker? Paha, ambil ceker. Itu teknik melumpuhkannya. Mungkin sesudah itu, saya emang gak suka paha, kata yang temannya, buat akang aja. Ya paha ya ceker, benar. Datang dari belakang, ini kepalanya, ini dada mentok, jadi hayam hadirin. Begitulah. Dalam hal apapun, kalau udah pengen sekali ngomong, diam. Pengen ngebales nih WA yang gak enak, jangan. Karena ketika sangat ingin dan tidak enak, itulah saat nafsu sedang membara. Dan itulah
itulah saatnya kita menaklukkan nafsu kita. Baik-baik aja kok. Ada WA yang nggak enak, pengen segera jawab misalkan. Itu nafsu. Tahan, kalaupun nulis jangan di-send. Percayalah hadirin, kalau sudah tenang nanti kita bisa baca lagi tulisan kita. Kecewa, malu lihat tulisan pada waktu kita marah. Baik, ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normal. Izin bertanya, macam mana kita nak jadi orang yang dicintai Allah? Dan yang keduanya, macam mana nak jadi orang yang amat disiplin pada waktu? Itu saja. Dari Malaysia ya? Iya. Sebelah mana Malaysianya? Semenanjung. Semenanjung. Paham tak semua kata-kata Faham. Paham. Ya sudah, kalau sudah paham. Ya. Jadi apa pertanyaannya, Dek? Bagaimana supaya dicintai Allah? Nah, salah satunya itu setiap hari, setiap saat bermujahadah. Kenali, jadi tiap mau ngomong tuh kita tahu ini nafsu atau bukan. Lihat sesuatu ini nafsu atau bukan. Mau makan ini pakai nafsu berlebihan atau nafsu keperluan badan. Terus berpikir. Kalau mau cerita sesuatu ini nafsu bukan. Saya mau memperlihatkan apa nih? Tanya, nanti pasti ada petunjuk di hati itu. Tapi kalau tidak pernah bertanya, kita akan melakukan nafsu. Dan nafsu itu kalau seperti minum air laut, makin diminum, makin haus. Makanya orang kalau sudah marah itu, marah terus. Mengerti tidak saudara? Mukul ini. Kenapa diam saja? Ngomong dong. Ini juga saya ngerti. Berani kamu ngomong? Gitu. Tidak ngomong, dipaksa harus ngomong. Udah ngomong dianggap melawan. Terus dan lama-lama makin besar ingin memukul dan ujungnya bisa membunuh. Itu karena amarah yang tidak dikendalikan seperti itu. Pasti ujungnya kezoliman. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Ada? wabarakatuh. Halo, ibu yang mana bu? Tolong. Oh, ada? Ada Pak. Iya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Saya punya sahabat yang sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Tenang. Gini bu, ibu tenangkan dulu ya. Ibu punya sahabat yang sudah dianggap seperti adik sendiri, gitu? Iya benar Pak Ustaz. Tapi dia dolamin saya. Saya nggak ngerti permasalahannya kayak gimana Pak Ustaz. Ibu tenangkan dulu ya. Kalau ibu tidak mengerti, nanti gini ibu lebih tenang dulu ya. Atau ada yang mewakili yang supaya lebih tenang? Ya mungkin diwakili ya. Karena kalau sedih nanti agak sulit bicaranya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustadz. Saya mewakili Ibu Embai yang dari Bekasi Timur, Majelis Taklim Sakinah. Jadi begini Pak Ustadz, Ibu Embai mempunyai sahabat. Ada seseorang punya sahabat, gitulah ya. Ya, seseorang sahabat. Ini sudah dianggap seperti adik sendiri, seperti adik kandung. Bahkan jujur saya, dari berpakaian tidak senonoh, istilahnya pakaian pendek dan pokoknya berpakaian gitu nggak usah dijelaskan, kami jadi terbayang itu berat. Biar lebih jelas ibu-ibu nih Pak. Terus jadi, sampai rapi. Bisa menjadi seorang muslimah yang betul-betul sangat berbagi untuk tiap hari Jumat kami mengadakan pemberian nasi bungkus atau nasi kotak. Nah jadi sekarang, dia langsung melepaskan diri atau
berpisah dari grup yang ada dari Bu Mbai dengan kata-kata yang tidak mengenakan gitu. Iya. Nah, sekarang ini sampai terjadi dua kubu. Jadi fokus permasalahannya adalah bagaimana menyikapi orang tersebut. Terus yang kedua, dosakah kalau kita mengikuti bukan kita, hati. Ibu aja. Saya nggak jangan ngajakin saya, Bu ya. Saya mengikuti hatinya untuk tidak membenci gitu. Kalau ibu saya nih berdoa untuk supaya dia lebih baik lagi dari apa yang diinginkan Ibu Mbai itu. Untuk semuanya grup. Terus satu lagi yang saya pertanyakan Pak Ustadz. Ini juga berat. Memutuskan silaturahim itu bagaimana? Tidak boleh. Dosanya? Tidak boleh. Tidak boleh. Satu lagi Pak Ustadz. Satu-satu tambah jadi 3. Ada seorang ustazah. Pada saat itu kami benar-benar menghargai bahwa seorang ustazah itu predikatnya sangat diagungkan. Tapi pada saat itu malah orang tersebutlah yang membawa mereka semua sampai akhirnya kita berpisah. Itu bagaimana menyikapinya untuk seorang ustazah harus berpisah, gitu, Bu? Itu aja. Udah ya Bu ya. Itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini perlu saya ingatkan lagi, penggunaan saya sendiri, kami, tidak dengan engkau, kita bersamamu ya Bu. Jadi kalau Ibu mengatakan bagaimana kita berpisah, itu kan jadi nggak enak buat saya Bu. Disangkanya ada hubungan ya Bu ya. Bu, dah tenang ya Bu ya. Jadi ini tema masalahnya tuh tadi ya. Kalau ada kejadian yang tidak enak, yang pertama dilakukan adalah tobat. Siapa yang tobat? Dia atau saya? Kita yang tobat. Kita semua yang tobat. Ini senjata makan Tuhan hadirin. Bu, dengerin, ini serius. Saya punya adik atau punya teman, terus dia sekarang menjauh dari saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya yang tobat. Boleh jadi saya kurang ikhlas di dalam memberi, di dalam menyayanginya. Pokoknya jangan sibuk menyalahkan orang lain. Kalau kita sibuk menyalahkan orang lain, kita tidak akan bisa tobat. Orang yang tidak bisa tobat itu Bu, 1, orang yang tidak merasa bersalah. 2, orang yang sombong karena merasa sudah pasti benar. 3, orang yang merasa jadi korban, tidak akan tobat. 4, seorang pendengki yang tidak suka lihat orang lain. Ya, nah itu tidak bisa tobat. Kalau orang tidak bisa tobat, nyesek terus hidupnya. Jadi kalau kita menderita, itu adalah buah daripada dosa dan kesalahan kita sendiri. Karena kalau kita tulus, Allah akan menghibur kita, hati kita tenang. Jadi harus evaluasi diri semuanya. Kenapa dia berpisah dari sini? Ya enggak apa-apa. Emang harus selalu bersama kita? Siapa tahu ada yang lebih bagus, yang lebih pintar, lebih soleh, mendidik. Kalau di sini santri malah saya keberatan kalau santrinya atau jamaahnya ngaji ke saya saja. Harus ngaji ke tempat lain supaya wawasannya nambah, ilmunya nambah. Gak apa-apa. Yang penting kan bukan ngaji sama kita. Yang penting orang jadi soleh, benar? Itu harus kita pelajari hati kita. Ya Bu? Jadi paling beruntung itu kalau ada kejadian membuat kita evaluasi diri. Jangan mengevaluasi dulu orang, karena itu wilayah yang tidak kita tahu. Jangan-jangan saya kurang tulus, jangan-jangan selama ini saya tanpa saya sadari
berlebihan ya sehingga tidak adil, itu kan Allah tahu apa yang kita lakukan ya. Tobat. Lalu gimana? Jangan memutuskan silaturahim. Kita saja yang nyambung. Jangan berhenti kebaikan kita karena orang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kan yang kembali kepada kita itu adalah perbuatan kita, bukan perbuatan orang. Gitu. Ini ujian dari Allah. Bagaimana, apakah benar kita nyari ridho Allah atau memang nyari selain ridho Allah? Kalau nyari ridho Allah mah nggak ada ruginya, Bu. Halo? Ini ya salah satu penyakit majelis taklim. Dengan majelis taklim lain itu seperti yang bersaing. Jangan. Itu saudara kita. Dalam dakwah ini makin banyak majelis makin bagus. Seperti sederhananya ada yang mengibaratkan menggotong jenazah. Makin banyak yang menggotong makin ringan, benar? Atau menggotong beban. Makanya kita senang. Gimana kalau di depan Darut Tauhid ada yang bikin pesantren? Ya enggak apa-apa. Gimana kalau santrinya pada pindah ke pesantren lain? Kalau itu membuat mereka makin soleh, bagus. Mau ngapain di sini terus, betul? Dan tidak penting majelis kita mah. Yang penting mah jadi baik semuanya. Sepakat? Ini anak saya aja pesantrennya di mana-mana, ya. Begitulah. Itu barusan mau berangkat 5 santri di testing di Ustadz Adi Hidayat. Mau kuliah di Turki. Bagus. Tidak penting berkumpul bersama kita. Yang penting berkumpul bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu Bu. Ibu, jelas enggak? Tidak sesederhana ini dalam prakteknya ya. Ini ceramah mah gampang ya. Prakteknya mah berjuang. Kan apalagi wanita masalah perasaannya itu, Bu. Kenapa jadi mikir semuanya? Tidak mungkin tidak diuji. Harus diuji. Ya. Ya, penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus disiplin. Hadirin, saya nunjuk siapa, yang ngomong siapa. Ini yang ngomong siapa? Saya Pak Ustadz dari Majelis Talim Sakinah Bekasi. Bukankah udah tadi? Beda orang? Beda orang. Tapi Ibu ngacungnya tetap harus ngacung dulu, Bu, ya. Baik Pak Ustadz, makasih. Mohon maaf. Ya, tapi saya nggak boleh mengecewakan tamu, benar? Benar. Ya, soklah tuh Ibu. Ya. Mohon maaf Pak Ustadz sebelumnya. Nggak apa-apa, Bu, sudah dimaklumi. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Misalkan ya, ini misalkan kita punya usaha, suami juga punya usaha, berbeda bisnis, berbeda bidang. Kita sebagai wanita, sebagai istri, apakah salah meminta hak kepada suami untuk sekali-kali aja nih saya minta dibelikan ini gitu. Tapi setiap diminta suami selalu jawabnya begini, kamu kan punya usaha, kamu kan punya bisnis. Sebenarnya lama bertahan, bukan setahun 2 tahun, malah belasan tahun. Bagaimana sikap kita terhadap suami seperti itu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teh sensitif Bu nyebut kita tuh, Bu. Mohon maaf Pak Ustadz. Iya Bu, sudah dimaafkan sebelum Ibu minta maaf ya. Untung Ibu nyebutnya ada suami. Dulu ada yang lebih mengerikan, Bu. Ini santri mahasiswi A, begini A. Waktu kita malam-malam itu ya, itu ngeri Bu saya dengarnya. Jadi kalau kita tuh saya ikutan ya. Bagaimana suami kita, saya tuh lelaki Bu. Ini sederhana tapi penting dipahami ya. Ibu
kalau yang tanggung jawab menafkahi itu lelaki. Bagaimana kalau wanita bekerja? Apakah masih wajib lelaki? Nah, kalau bekerjanya wanita membuat kewajiban kepada suaminya berkurang karena sibuk bekerja, maka ada yang mengatakan suami tidak wajib lagi karena istri sudah mengambil haknya untuk mengurus suami dengan bekerja. Nah, bagaimana sekarang saya ingin dibelikan sesuatu, makin ingin dibelikan, ibu makin menderita. Nggak usah banyak keinginan, beli sendiri ibu. Bu. Iya Pak Ustadz. Udah, ibu mau bahagia? Mau, tapi kan menaluri wanita semua juga pengen dong sekali-kali dapat dari suami gitu. Kan pengen dimanja gitu Pak Ustadz. Ya jangan ngomong ke saya. Aduh. Kan lagi curhat AA. Aduh, hemat tamu teh bikin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau bisa, ini dari mana pengen lagi? Manja sama suami, jangan dulu aja lagi pacaran ke kita manja-manjain. Sekarang kalau udah itu mau cuek-cuekan gitu. Aku pengen di Nina bobokan gitu. Kalau Nina bobo gitu. Jangan dicuek-cuekin, harus dimanja dong. Jadi jangan not difference gitu. Sweet, be happy gitu ya. Terus gimana Bu Sok? Itu kan memanja-manja kita. Aduh, beautiful, you are so young and beautiful. You are so young and beautiful, and I love you so. You live there. Oh iya. Cukup. Oh iya cukup Bu. Ya. Saya mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Jadi ibu teh ingin dimanja oleh siapa? Suami. Kenapa suami ibu nggak ngemanjain ibu gitu? He is very busy gitu. That's why for me not to like formally for first time with me. Oh iya, saya mengerti ya Bu. Saya sekarang mengerti masalahnya ya Bu. Ya sudah. Ya, saya sudah paham Bu ya. I remember when formally first time with me together, aduh enjoy, be happy. Oh iya. Ya Bu. Be happy, always be happy. Thank you ya. Sudah ya Bu. Oke. Oke ya Bu. Stop ya. Operatornya pintar. Terima kasih operator ya. Bu, sudah Bu? Ya. Ibu ingin dimanja oleh suami gitu. Begitu Bu? Ya. Ya, saya mendengar aja ya, mudah-mudahan ya. Habis gimana, dah saya bukan suami ibu ya kan. Minta ke saya jadi nggak bisa apa-apa. Paling begini, Bu. Mungkin ibu mengatakan, kenapa ya suami saya berubah? Justru kalau nanya itu nggak jadi solusi. Apa nih yang berubah pada diri saya sehingga suami saya jadi begini? Semakin kita sibuk menyalahkan suami, semakin kita nggak bisa memperbaiki diri gitu. Mau bahagia ibu-ibu? Mau? Jangan banyak berharap dari suami. Makin banyak berharap, makin tidak bahagia. Bu, jangan celingak-celinguk, lihat ke sini itu semuanya hadirin. Bu, mikirnya gini Bu, semakin banyak berharap. Ini pada kemana ini? Pada suami. Kenapa itu keluar? Siapa itu? Ya sudahlah. Memang kadang-kadang ada yang tidak tahan beberapa suami, Bu. Bu, dengerin Mama.
Makin banyak berharap ke makhluk, makin sakit di sini. Jadi yang paling penting dalam hidup mah jangan banyak berharap tapi banyak berbuat. Cukup. Hah? Yes, Bu. Bu, understand enggak? Atau gimana Ibu ngertinya? Saya ngomong, Ibu ngomong, ya enggak? Dengar, Bu. Itu penting, Bu. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati suami. Kenapa, Bu? Kalau Ibu enggak nyaman, ini misalkan Ibu, cik atuh Pak beliin saya gelang misalkan. Ini enggak nyaman, itu wajah Ibu tuh enggak nyaman dilihat. Walaupun pakai bulu mata palsu, bulu hidung palsu itu. Omongan Ibu enggak nyaman didengar. Kelakuan Ibu enggak nyaman. Kalau ini enggak nyaman, semua tuh ngeluarin enggak nyaman. Terus siapa yang mau dekat sama yang enggak nyaman? Makanya kalau mau orang jadi dekat dengan kita, buatlah diri kita tuh nyaman. Kalau kita nyaman, orang mau mendekat. Itu rumusnya. Jangankan orang, Bu, singa aja, singa tuh kalau disayang, mungkin lihat di video, itu kangen sama yang nyayangnya. Gitu, Bu. Suami teh kenapa jadi jauh dari ibu? Singa aja binatang buas disayang ibu-ibu, kangen sama, berarti ibu kulang katih tayang. Ngerti? Bu. Saya bisa ngebayangin nasib suami ibu ya nggak? Ke saya aja diperak-perak begini, Bu. Bu maaf ya, Bu ya. Mendingan evaluasi diri, ibu yang melakukan yang terbaik sing ikhlas, nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Susah sih ibu baru pertama kali ngajinya ya. Yang sudah rada lama ngaji mah sudah rada ini paham, Bu. Ibu kelihatan masih ngelawan terus. Bu. Iya, Bu. Saya menyerah. Aduh sih Ibu. Dah Ibu daripada batal nanti saya lanjut terakhir itu yang ngacung dari tadi. Tolong siapa? Boleh diberikan mikrofonnya? Ini teh hari Kamis teh sahdu biasanya. Nah, datang ibu-ibu jadi rame begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Siap, silakan Dek. Apa pengertian hawa nafsu itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kan ngejelasin itu, Neng. Nanti kalau kita usahakan ada ahli bahasa yang bisa menjelaskan ya, karena bukan ahli bahasa Arab, tapi secara sederhana begitulah ya, bahwa hawa nafsu yang Allah ciptakan itu tidak menyukai ketaatan. Dia itu tidak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Mau marah, mau lihat, mau ini. Nah itulah sederhananya bawaan-bawaan yang mendorong kepada ketidaktaatan, itulah disebut hawa nafsu. Kurang lebih begitulah secara sederhananya. Dan kita merasakan itu ada. Benar? Dari cara bicara saja kita sudah bisa merasakan mana yang pakai nafsu atau mana yang bisa mengendalikan nafsu. Terakhir, ya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kenapa yang biasa kita lakukan, yang lama-lama jadi kebiasaan, itu bisa mengurangi kesensitivitasan hati, dan caranya gimana biar jadi sensitif lagi gitu? Iya, yang sering ke Mekah, itu ya saya dulu kalau ketemu Baitullah tuh nangis. Tapi sekarang karena umroh 2 bulan sekali, jadi sering gitu. Memang kepedihannya itu jadi berkurang, kecuali harus tafakurnya diperkuat. Sama orang juga kalau merasakan sesuatu enak,
Tapi kalau sudah sering-sering tanpa rasa syukur, hilang enaknya. Nah, yang membuat tetap enak itu adalah syukurnya. Sekarang makan gudeg. Udah dengar kan mana yang bisa bikin pemarah? Ibu sudah tahu belum bahwa tempe itu ternyata bisa membuat orang emosional? Sudah tahu belum ceritanya, Bu? Perlu ceritakan jangan? Udah nggak ganggu ibu-ibu lagi ini. Jadi di penjara teh, Bu. Ibu suka masak tempe enggak? Nah, ini dengar cerita ini ya. Jadi di penjara tuh ada 2 kamar. Satu dikasih tempe, yang satu dikasih tempe. Besoknya ini kasih tempe, ini kasih sate. Besoknya ini kasih tempe, ini kasih ayam. Besoknya ini kasih tempe, ini kasih gepuk. Besoknya ini kasih tempe, ini dikasih sushi yang enak. Ternyata yang emosional yang tempe, Bu. Kenapa, Bu? Tempe lagi, tempe. Hadirin, jadi gimana nih supaya kita tidak kehilangan nikmat? Oh, beda kalau taatnya pakai ikhlas. Biasanya kehilangan nikmat tuh karena nggak ikhlas. Kalau tahajudnya pakai ikhlas, Allah tahu itu nikmat terus tuh, nagih. Tahajud tuh, baca Quran pakai ikhlas pasti nikmat. Tapi kalau tahajud hanya karena disuruh, karena absen, karena orang lain, nggak ada nikmatnya, kering itu yakin. Baca Quran kalau hanya ngejar target, nggak ada nikmatnya, karena Allah tahu bukan Allah yang dicari. Makanya kalau ingin menikmati sesuatu tuh harus lillahi ta'ala. Periksa niatnya. Nyapu, kan ada ibu-ibu tuh yang nangis karena masjid yang biasa dia sapu tuh ada yang nyapuin. Kenapa ibu nangis? Karena saya tiap mungut 1 daun, saya bersolawat. Makin banyak sekarang disapuin, sedih. Harusnya kan capek mungut daun, tapi karena lillahi ta'ala niatnya takarub, tidak ada jenuhnya. Nah, makanya orang-orang yang jenuh, bosan tuh biasanya bukan karena Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu maafkan saya ya, saya tadi banyak bergurau. Sekali lagi saya mohon maaf kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.